Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Rizky Amalia, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun angkatan 2022 dengan nomor NPM 2213041105. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang telah disampaikan oleh para dewan dosen dan juga dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu adalah tentang beberapa aspek yang menjadi poin penentuan karakter mahasiswa. Yang pertama adalah kognitif, yaitu pengetahuan, psikomotor, yaitu keterampilan, dan afektif, yaitu sikap. Kemudian ada beberapa perbedaan antara kehidupan perkuliahan dan kehidupan sekolah menengah, yaitu yang pertama adalah aspek waktu dan jadwal, kemudian yang kedua adalah tempat, yang ketiga sikap, dan yang terakhir adalah pembelajaran. Analisis kemampuan diri. Sebagai mahasiswa, kita perlu mengetahui potensi diri masing-masing dalam segi akademik maupun non-akademik. Kemudian, di era revolusi 4.0 ini, kita perlu mengetahui beberapa literasi baru dalam menghadapi era tersebut, mencangkupi yang pertama, literasi data, yaitu terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi, berpikir berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah literasi teknologi, terkait dengan kemampuan memahami cara bekerja mesin. Dan yang terakhir adalah literasi manusia, terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan inovatif. Perkembangan iptek dan inovasi. Aspek yang harus diikuti dan dimiliki dalam karakter mahasiswa yaitu mengikuti kegiatan KO dan ekstrakurikuler agar membangun kepribadian aktif, terampil, dan cekatan. Kemudian kemampuan kognitif, berpikir kritis, dan menjadi mahasiswa yang problem solver. Kemudian general education, literasi baru. Kemudian yang terakhir adalah belajar sepanjang hayat, yaitu belajar bagaimana belajar. Kemudian ada beberapa solusi utama untuk mengatasi rasa malas yang timbul baik dari diri sendiri maupun dari luar. Di antaranya adalah yang pertama, menjadi mahasiswa yang realistis, terukur, dan fleksibel. Kemudian memberi motivasi kepada diri sendiri, tetapkan sasaran tiap kegiatan, kemudian evaluasi target, tidak menghindari tanggung jawab, dan yang terakhir memanajemen waktu belajar dengan membuat daftar atau skala prioritas, dan yang terakhir tidak menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Yang harus dimiliki mahasiswa ialah kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian public speaking-nya bagus, pandai berkomunikasi, dan juga aktif. Kemudian yang terakhir adalah mampu menjadi problem solver. Tugas pokok kemahasiswaan dan alumni. Yang pertama, melayani pelayanan pembinaan minat, kemudian layanan administrasi kemahasiswaan, kemudian layanan kesejahteraan mahasiswa, kemudian fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan atau LK, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.